cita-cita saya sebenarnya pemain sepak bola, Mas. Duitnya kan kalau main bola banyak. Karena skill standar, fisik standar, nggak bisa. Gitu. Saya cari opsi kedua, apa yang duitnya banyak gitu. Jadi pengusaha aja deh. Setelah mencoba ya susah sebenarnya. Ya memang kalau pemuda kayak wonderkid gitu Mas, kan pasti kalah sama yang senior-senior karena kalah jam terbang sih Mas. Jadinya ya kita harus belajar di sana. Untuk pencapaian di Dimsum 0720 ini, yang awalnya saya produksinya itu di rumah yang ngontrak, sekarang udah punya meskipun yang kecil-kecilan gitu sih tempat produksinya. Nama saya Raffilan Firdaus, usia saya 22 tahun, usaha saya Dimsum 0720 itu jualannya dimsum mentai di Pasar Malam Kodang. Ini istri saya yang nemenin saya. Nama saya Elizabeth Sepia, saya berusia 23 tahun. Kita sama-sama berusaha di Dimsum 0720 yang ada di Surabaya. Ketemunya di rumahnya dia sih Mas. Jadi teman kelas saya itu temennya dia main. Jadi waktu teman saya itu belum pulang sekolah, saya tawarin, rumah kamu mana? Terus dia bilang jauh gitu. Stanrin, tapi syaratnya 2. Bensin 10.000 sama kenalin cewek gitu. Oh iya ya siap, aku kenalin gitu katanya Elizabeth ini. Langsung aku minta WA-nya, teman saya nggak tak ajak, saya WA sendiri, main sendiri. Gitu. Di situ berjalan sampai 6 tahun pacaran saya Mas. Dari kelas 1 SMK sampai nikah itu 6 tahun lebih. Kalau dari saya sih sebenarnya dari keluarga yang cukup ya menengah ke atas sedikit lah. Cuma karena takdir berubah, akhirnya saya turun ke bawah gitu. Terus karena saya sekolahnya kurang pinter, nggak pinter gitu. Jadi saya bingung kalau besar mau jadi apa, ini dulu sekolah mau jadi apa. Jadi saya memutuskan buat belajar dari sekolah itu jadi pengusaha. Ranking 33 dari 36 itu mode paling niat itu Mas. Kalau saya dari keluarga yang menengah ke bawah sih, cuma untuk sekolah di SMK jurusan akuntansi. Dulu emang awalnya pengennya bekerja di kantoran gitu sih, cuma waktu ketemu sama suami, jadi pandangan sama motivasinya jadi berubah. Akhirnya kita usaha bareng-bareng sejak sekolah. Kalau cita-cita saya sebenarnya pemain sepak bola Mas. Karena skill standar, fisik standar, nggak bisa. Karena memang dari dulu itu duitnya kan kalau main bola banyak gitu. Saya cari opsi kedua, apa yang duitnya banyak gitu. Jadi opsinya pengusaha aja deh. Setelah mencoba ya susah sebenarnya. Kalau usaha pertama saya belum sama istri saya itu jualan jajan pasar Mas. Di usia 16 tahun masih sekolah. Yaitu aku jualan jajan pasar itu saya ambil di UTI saya sama tante saya. Harga 1.000 saya jual 1.500. Itu saya muter di kelas-kelas nawarin gitu. Ya diejek pernah gitu. Pertama bawa 20 habis, terus lama-lama ada resellernya Mas di sekolahan. Jadi itu ada ambil ke saya. Jadi saya nggak muter lagi karena anak ini yang jualin sekarang. Jadi dia setor ke saya. Itu usaha pertama saya. Setelah itu nyoba jualan online karena online kan mencakupnya banyak Mas. Saya ngejak istri saya itu. Saya ajak, saya kasih, wah jangan. Kalau jadi pengusaha itu kayak gini. Saya kirimin toko-toko besar. Akhirnya dia terbuka hatinya mau gitu. Jualan casing HP pertama. Berdua itu. Kalau jualan casing HP itu kita sistemnya online pre-order. Awalnya sih rame gitu, tapi lama-kelamaan kok ada yang cancel gitu. Kayak tiba-tiba pesen tapi di-cancel kan jadinya nggak bisa dijual kan karena sesuai orderannya mereka. Akhirnya dari situ kita berubah pikiran, mau jualan apa lagi selain ini. Akhirnya kita buka yang boxer itu. Kalau penjualannya boxer itu lumayan bagus sih. Sehari itu bisa ratusan celana terjualnya. Karena aku jualnya langsung satu paket, Mas. Jadi aku bundling biar jualnya lebih banyak. Itu kalau nggak salah aku lupa ya. 100.000 isi 4 sama isi 5. Lumayan sih Mas, ya di atas 5 juta sih. Dulu waktu umur 17 tahun itu. Cuma ya kelemahannya sih memang waktu boxer itu nggak bisa jualan setiap hari gitu Mas. Karena waktu masih sekolah itu Mas. Ya saya waktu magang, dia kan udah lulus duluan Mas. Dia kerja, saya magang nggak ke handle Mas. Akhirnya tutup itu. Kalau di Kodam itu saya sering main di sana Mas. Saya lihat prospeknya tuh jualan makanan yang belum ada di sini pasti rame gitu. Akhirnya aku tanya-tanya, akhirnya saya pinjam di Pak D saya itu Mas, nominalnya 10 juta. Itu pinjam sampai 2 tahun itu Mas, belum aku kembalikan. Terus ketambahan modal yang dari jualan boxer itu masih ada di tabungan. Akhirnya kita buka di Kodam itu. Pertama pancake Mas. Pancake itu aku jualan itu ada sistemnya dulu Mas, karena corona sih. Jadi
ganjil genap. Hari ini jual, 2 hari libur, besoknya lagi jual. Aku kalah sama yang lama-lama. Jadi memang saat itu jam terbangnya kurang, terus ilmu di pasar itu baru terjun saat itu. Tapi sebelum jual di Kodam sih aku waktu jual boxer itu nyambi mas. Jual roti bakar dulu. Itu saya sendiri di jalan raya depan rumah. Itu sepi sih mas. Cuma aku ngetes mental aku aja sih. Kayak berani dorong rombong, berani jualan, diliatin orang gitu. Itu cuma 2 bulan aja aku tutup setelah itu. Ya kalau aku sih, kalau urusan kayak berani sih, memang berani sih mas. Mentalitas Surabaya, wani ya, bonek gitu. Jadi wani gak wani kudu wani gitu, kalau bahasa Jawanya seperti itu. Jadi waktu di Kodam saya beraniin, ya memang kalau pemuda kayak wonderkid gitu mas, kan pasti kalah sama yang senior-senior karena kalah jam terbang sih mas. Jadinya ya kita harus belajar di sana. Waktu aku jualan pancake, aku sepi, ganti mas, ganti milk crab. Milk crab itu di Surabaya belum ada, itu dari Jakarta udah rame. Memang jualannya sih sore-sore gitu mas. Jadi aku sore-sore videoin gitu. Itu buka jam 5, setengah 6, mentok adzan maghrib itu udah selesai mas. Udah habis 10 sampai 15 loyang. Satu loyangnya isi 10. Sampai aku dibuat bahan omongan di pasar gitu. Pasar belum buka kok sudah pulang gitu. Ya itu terus akhirnya ada kompetitor. Rombongnya sama-sama semi mirip gitu. Brandingnya juga aku dulu tim rombong pink, dia pakai rombong pink juga gerobaknya itu. Terus ada geseran pasar, tempatku yang lama ditempatin kompetitor mas. Karena memang saat itu, saat rame aku merasa puas diri gitu mas. Jadi orang sombong gitu mas. Jadi aku nggak pernah ke Kodam selama 3 bulan. Waktu jual merek crab itu ada tim yang handle gitu. Jadi setelah geseran 1 hari langsung sepi, 1 bulan sepi terus. Akhirnya aku ganti jualan, tetap nggak rame karena mungkin ya kayak down mentalnya gitu, kayak bingung mau ngapain lagi. Akhirnya aku putusin diskusi kalau disewain aja karena memang modalnya udah dibuat buka tapi nggak rame gitu. Setelah jualan milk crab itu kita benar-benar nganggur gitu. Aku belum dapat kerja, dia juga belum dapat kerja. Cuma kita sama-sama masih punya prinsip sih, kayak pengen buka lagi. Cuma mungkin lagi mental breakdown aja sih waktu itu karena benar-benar kena kompetitor, pasarnya geser. Akhirnya aku mutusinnya buat melamar kerja. Kalau dia kan emang dari awal kan maunya bangun usaha. Jadi dia masih ada itu prinsip-prinsip, masih mau yang jualan gitu. Cuma masih cari modal kan. Akhirnya kalau aku mutusinnya untuk kerja, cari modal gitu sih sedikit-sedikit gitu. Aku ngasih dia kayak peringatan gitu sih. Karena dia 5 bulan itu belum ada pergerakan. Mungkin kalau prinsip sih dia ada, cuma kalau dari actionnya kayak kurang gitu. Akhirnya aku putusin buat ninggalin dia. Ditinggalin itu langsung aku ngirim lamaran, nggak diterima mas. Waduh ini kenapa gitu. Terus akhirnya ya wis kembali ke bunda gitu. Wis aku fokus jualan aja lo, jualanmu lo nggak ada kok fokus jualan gitu. Wis bunda wis percaya wae. Jadi orang tua mendoakan saja gitu. Dan akhirnya ada tabungan yang dari sisa-sisa jual milk crab itu sama tambahan dia kerja itu kita buka dimsum 8 sampai 10 juta. Jual rombongnya terus peralatan. Aku nggak keterima kerja ya akhirnya aku belajar terus mas. Di pasar itu kan istilahnya medan perang itu. Kalau kita medan perang kita butuh senjata apa, kita pelurunya apa, kita pasukannya berapa gitu. Terus akhirnya aku belajar terus. Akhirnya waktu buka itu langsung rame itu mas. Tapi turun lagi karena ada kompetitor. Terus akhirnya aku kayak branding gitu di sosial media. Sampai saat ini akhirnya aku jadi nomor 1 sih di Kodam dimsum mentainya, dimsum 020 itu. Pedagangnya itu sekitar 1.400 sampai 1.500-an mas. Yang jual dimsum mentai itu sekitar 20-an sih. Aku nggak pernah ngitung sih, cuma ada yang ngitungin sendiri, yang jual 20 gitu. Tapi aku ada 2, jadi mecah biar nggak numpuk di stand-stand orang lain, biar nggak ganggu-ganggu pedagang. Akhirnya aku cabangin gitu, biar contoh yang antri di sini bisa aku oper ke sana. Dulu produksi itu aku bikin sendiri pertamanya, bikin sendiri di Kodamnya langsung. Dia pulang kerja langsung bikin di sana. Jadi bikin, dikukus dulu, langsung dijualin gitu. Terus lama-kelamaan karena memang produksinya besar, mau nggak mau harus handle tim sendiri. Pertamanya cuma berempat, saya, istri saya, bude saya, sama tetangga. Terus lama-kelamaan naik-naik terus. Sekarang yang di rumah produksi 13 mas. Yang awalnya bikin 15 kilo, sekarang bisa sampai 100 kilo per hari itu. Yang di Kodam pertamanya ya saya sama saudara saya sama istri saya. Kalau istri saya masuk malam ya berdua. Sekarang yang di Kodam 9, 2 outlet 9 orang. Sebulan sekitar 14.000 pack
pack isi 8, ratusan ribu biji dimsum. Kalau perharinya paling laku keras itu 750 pack. 750 pack dalam sehari itu 15-an. 15 sampai 16. Sekitar 200-300-an sih Mas omsetnya. Tapi itu masih omset sih Mas, belum profitnya gitu. Itu mungkin aku ada di 10 orang pertama yang buka dimsum mentai di Surabaya sih. Itu di Kodam itu bulan Maret, hari Sabtu itu jual pertama itu hujan Mas. Malam terawih itu Mas, hujan terus, pasarnya baru buka jam 7 malam. Itu pengunjungnya nggak ada, aku cuma jual 8 Mas, 8 porsi. Setelah itu besoknya hari Minggu naik sedikit 12 porsi. Karena memang orang Surabaya belum tahu kalau di Kodam ini ada dimsum mentai, belum tahu. Tapi kan memang itu sistem sih Mas, kan harus naik pelan-pelan gitu. Jadi waktu seminggu berikutnya itu udah rame Mas. Lah orang-orang pada tahu, akhirnya rame, terus kompetitor banyak. 2 bulan tuh aku sepi. Itu kita benar-benar mikir sih gimana kita caranya rame terus. Itu mulai dari evaluasi buat dimsumnya, evaluasi buat saus-sausnya. Itu kita 2 bulan selama sepi itu kita benar-benar trial sih. Dari situ kita banyak coba-coba persausan. Kita juga beli yang mentai jadi gitu, itu nggak bisa kasih banyak karena kita brandingnya kan dari awal mentainya harus banyak gitu. Jadi nggak sengaja, kebetulan aja sih ada sales yang datang. Lalu kita benar-benar menghubungi, terus kita coba pakai mamayo dicampur pakai saus aja, terus kita coba lagi yang saus mamayo dikasih bumbu-bumbu. Jadi kita benar-benar coba trial error bolak-balik sih. Lalu kita ketemunya waktu yang mamayo itu kasih bumbu-bumbuannya kita. Dari situ kita kayak benar-benar suka dari waktu di torch, terus waktu kita coba sama dimsumnya itu benar-benar bikin rasanya berubah sih. Jadi yang awalnya orang itu kadang beli, kadang enggak, tiba-tiba hampir setiap hari itu repeat order sih. Jadi kita kan jualnya di Red Ocean Market sih Mas. Jadi penjualnya banyak, terus pembelinya juga banyak. Memang persaingan bisnis ada, jadi kayak saling jual kualitas. Ya aku kualitas jaga sih, nomor 1 kualitas. Semua buat sendiri Mas, dimsumnya buat sendiri, full daging, tepungnya sedikit. Jadi orang itu kalau beli nggak rugi Mas. Sama lagi harganya kita jualnya 20.000 isi 8. Terus mentainya kita itu banjir, ngasih banyak. Terus karena mentai kita itu bikin sendiri, ada bumbu-bumbu raciannya sendiri Mas. Apalagi ketambahan mamayo yang creamy, jadi gampang meleleh gitu, gampang ditors, itu bisa karameles. Orang kan jadi kalau ngevideo itu dimasukin instastory gitu Mas. Jadi banyak yang repeat order, banyak yang beli juga. Terus sama yang ketiga chili oil Mas. Chili oilnya kita buat dari rempah-rempah sendiri, terus kita pakai cabai kering yang udah digiling, kita bumbuin lagi sampai benar-benar enak rasanya. Jadi orang selain suka dimsumnya, suka mentainya, suka chili oilnya, akhirnya suka semua. Untuk pencapaian di dimsum 0720 ini, yang awalnya saya produksinya itu di rumah yang kontrak, sekarang udah punya meskipun yang kecil-kecilan gitu sih tempat produksinya. Pencapaian terbaikku menurutku ya menikah itu sih Mas. Terus dari jual dimsum ini aku bisa rutin kurban selama 2 tahun ini Mas. Kurban waktu Idul Adha gitu. Yang pertamanya itu waktu kurban tahun lalu itu aku punya uang cuma 9 juta Mas. Itu udah termasuk modal jualan dimsum buat diputer. Nah itu aku mutusin buat beli kambing. Ya sekecil-kecilan dulu, itu harganya 4,5 juta gitu. Ya itu malam pulang setelah jualan langsung kepikiran. Tahun lalu gagal kurban karena milk crab-nya sepi. Tapi tahun ini mumpung ada duitnya, aku putusin nekat kurban. Pasti kalau hal baik pasti dikasih lebih baik lagi. Akhirnya aku kurban 1 kambing itu harga 4.500.000, aku serahin ke penitipan kurban. Terus tahun depannya aku alhamdulillah bisa beli sapi 2 sama kambing 2. 1 sapinya buat karyawan, buat 7 orang. Iya. Ya menurutku Pencapaian itu tahun lebih ini berharga dari sebuah rumah sama mobil sih Mas. Ya memang kalau kurban sih dari dulu ayah kurban terus Mas, setiap tahun. Terus karena ada problem akhirnya nggak pernah kurban. Terus aku bikin kayak ayah dulu, akhirnya aku kurban Mas 2 sapi. Ya memang sebelumnya beli mobilnya bisa, tapi pesennya dari bunda saya sih kalau kaya itu banyak, tapi kalau bisa itu berguna, bermanfaat, berbakti, dan bisa membantu banyak orang lain. Yaitu jadi kalau aku pingin jadi pengusaha seperti itu sih Mas, membuka lowongan pekerjaan, terus membantu banyak orang. Jadi aku pengennya ya itu, ya kayak
berguna bagi bangsa, negara, juga agama. Ya memang hidup harus mulia sih Mas. Nggak gimmick sih, memang ya backgroundnya aku nakal sih Mas. Cuma kalau urusan kayak gitu aku masih bisa sih. Tujuanku masih seperti itu sih, karena orang-orang terdekat sini juga itu pegawaiku Mas. Tetangga, ibu-ibu, temanku yang awalnya nggak kerja, cari kerjaan, terus saudaraku yang nggak kerja, itu akhirnya ayo aku ajak semua. Ya penginku sih nggak hanya dimsum aja, aku pengen punya di bidang fashion, di bidang apapun, jadi pengusaha yang besar itu Mas, agar bisa bantu banyak orang lain. Yang pertama sih kalau dari saya sebagai anak muda harus survive, jangan mudah menyerah, walaupun berlika-liku tapi harus konsisten, karena tumbuh 1% setiap hari lebih baik daripada nggak sama sekali gitu. Karena di dunia ini nggak ada yang mustahil kecuali manusia memakan kepalanya sendiri. Saya Raffi Firdaus. Saya Elizabeth. Kami owner Dimsum 0720. Ini naik kelas versi kami. Temukan naik kelas versi kamu. Terima kasih.